السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأتقياء السلام عليك السلام علي زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأتقياء
kita dapat berkumpul pada acara pengajian Maulid Nabi Muhammad dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yang kedua kali, salawat serta salam marilah kita sanjurkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu-tunggu syafaat umul akhir nanti. Di sini kami sebagai pembawa acara perkenankan kami untuk membacakan susunan acara pengajian Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan Bapak Kepala SMA Negeri 1 Nogosari. Yang keempat, penyampaian inti materi pengajian. Yang kelima, dan dilanjutkan doa. Yang kelima, penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu
kita buka acara pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ananda Fitri alias Ramadhani dari kelas 10-4. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Nogosari, Bapak Aris Bukmas Kusmanto MPD. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang terhormat Bapak Abdurrahman An-Najah dari Direktur Arhad Ali Covid Ismail Muhammadiyah Gemolong, yang sungguh kita nantikan tausiahnya di sekolah kita tercinta sama-sama Nogosari. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan SMA 1 Nogosari, dan tidak lupa seluruh anak-anak kelas 10, 11 dan 12 yang sangat saya banggakan. Sebagai insan yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, marilah yang pertama kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirannya atas semua limpahan rahmat, limpahan karunia, sehingga kita bisa bersama-sama untuk menghadiri kegiatan keagamaan ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Agung Muhammad SAW. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat. Ya, coba saya mohon ketenangan sebentar saja untuk anak-anak. Ya, meskipun ini cuaca sudah cukup lumayan panas ya, tapi insya Allah kalian semuanya ikhlas untuk bisa mendengarkan kegiatan keagamaan pengajian di siang hari ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa ya diam sebentar ya anak ya. Ya. Sebelumnya saya teruskan juga ini sudah kita launching kegiatan peduli sampah ya. Program ASA, ada sampah saya ambil. Tapi kok masih ada sampah berserakan ya, ini kita kembalikan lagi. Berarti kan belum meresap program itu ke jiwa kalian bersama, karakter kalian. Coba sekarang yang melihat sampah di sekitarnya, mohon untuk bisa dimasukkan di tempat yang sudah disediakan. Ada beberapa kardus yang bisa digunakan untuk menampung sampah. Ya, ini bagian dari pendidikan karakter, bagian dari kesiapan kita untuk mengikuti lomba Selasa. Coba Mbak, ini yang depan ini Mbak, dimasukkan. Ya, lihat sampah harus dimasukkan ke sini. Ya, semua harus peduli. Tidak hanya yang kader asal, tapi semua siswa harus peduli. Ya, saya lanjutkan. Hadirin yang saya hormati, bahwa kegiatan pengajian ini ya, ini bagian dari program sekolah dalam rangka untuk pendidikan karakter, terutama karakter religi. Jadi dengan kegiatan pengajian ini diharapkan nanti semua anak bisa mendapatkan ilmu, bisa mendapatkan pencerahan, sehingga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa ilmu itu bisa kita dapat dari berbagai sumber. Salah satunya di hari ini
Ustadz Abdul Rahman yang luar biasa. Beliau seorang direktur yang pendidikan Muhammadiyah D2 di Kemolok ya, jurusan agama Islam. Beliau juga seorang pengusaha ya yang sukses, sehingga nantinya apa yang beliau sampaikan bisa anak-anak untuk pahami, bisa anak-anak dengarkan, dan nantinya bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini bagian kita dalam berliterasi ya. Jadi tidak hanya dari Bapak Ibu guru, tapi kita mendapatkan narasumber ini juga bagian dari belajar, bagian dari kita berliterasi, sekaligus kita niatkan untuk beribadah ya, sehingga nantinya kita bisa mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah ini wujud kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud rasa syukur kita bisa memperingati Maulid Nabi Muhammad. Kita tahu bersama bahwa Nabi Muhammad ini merupakan nabi terakhir yang sungguh luar biasa. Dan dengan beliau kita bisa melaksanakan ibadah sholat, bisa berpuasa, bisa berzakat, itu berkat jasa dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Agung itu juga telah mengubah peradaban. Dulu peradaban yang luar biasa jahat ya, peradaban yang jahat menjadi peradaban yang baik. Yang dulu zaman jahiliyah, sekarang dari zaman setelah berubah oleh Nabi kita, setelah lahir Nabi kita ini bisa mengubah peradaban yang lebih baik. Kemudian banyak teladan beliau yang nanti mungkin akan disampaikan oleh Pak Ustadz ya, yang bisa menjadi contoh kita, menjadi keteladanan bahwa beliau itu luar biasa, sosok atau tokoh yang paling luar biasa yang ada di yang lahir di bumi kita ini ya, sehingga bisa kita jadikan contoh teladan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian saya yang terakhir anak-anak, ya, anak-anak ya, dengarkan dengan baik, ya. Kan waktunya juga tidak lama. Kemudian catat, buat resum, dan nantinya hikmah yang disampaikan, hikmah yang bisa kita tarik dari pengajaran ini bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sebelumnya. Yang terakhir, terima kasih kepada Pak Ustadz Abdul Rahman yang sudah kerso untuk bisa menghadiri atau bisa memenuhi undangan kami, bisa mengisi kegiatan di siang hari ini, dan sekolah tidak bisa memberikan apa-apa kecuali hanya ucapan terima kasih. Semoga kebaikan Bapak Ustadz balas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dari saya ini. Bila itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlut tuqa wal wafa wa bihadihi ila yaumil wafa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazana idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan juga karyawan SMA Negeri 1 Nogosari, dan tidak lupa adik-adik, anak-anakku sekalian, siswa dan siswi SMA
Negeri 1 Nogosari yang saya cintai, yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan mari kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hari Jumat tanggal 20 September tahun 2024 yang bertepatan dengan tanggal ditulis pengennya apa? Tanggal 17 Rabiul Awal. 17 ya. Oke. Jadi bulan Rabiul Awal itu adalah bulan ada peristiwa penting 4. 1, kelahiran Nabi. Yang kedua, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Yang ketiga, beliau hijrah dari Mekah ke Yatsrib. Yang keempat, beliau diwafatkan juga di bulan Rabiul Awal. Oke, ada berapa tadi? 4. 1, kelahiran. 2, ketiga, 4. Oke, alhamdulillah anak-anak yang soleh dan solehah. Kalau saya bilang anak soleh dan solehah, jawabnya apa? Siap, gitu ya. Oke, anak soleh dan solehah. Kurang kompak, anak soleh dan solehah. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. 1, 3, 1. Terima kasih, luar biasa. Tepuk tangan untuk SMA Negeri 1 Nogosari, luar biasa. Baik, adik-adik sekalian, saya hanya mau menyampaikan yang pertama saja tentang kelahiran beliau, yaitu di bulan Rabiul Awal. Tanggalnya berapa? 12 bulannya Rabiul Awal, tahunnya 571 Masehi. Hijrahnya apa? Belum ada, karena penanggalan itu baru disepakati setelah dipimpinnya oleh Khulafaur Rasyidin, yaitu Umar Ibnul Khattab. Ya, ada penanggalan Islam saat itu. Saat itu diberi namanya tahun gajah. Kenapa diberi nama tahun gajah? Karena pakainya sarung gajah? Bukan. Karena ada sebuah peristiwa besar. Nah, ini saya mulai sekarang, adik-adik. Di Najran itu ada seorang raja yang terkenal, namanya catat Zunnuwas. Siapa namanya? Agamanya Yahudi, tapi masuk mayoritas rakyatnya beragama Nasrani. Mohon maaf, penguasa itu biasanya agama hanya sebagai label. Sholatnya nek pas disoting, nek biasanya ya begitu juga Zunnuwas ini beragama Yahudi, rakyatnya beragama Nasrani, maka dia paksa rakyatnya untuk beragama sesuai dengan agama dia. Bahkan pada titik tertentu kedolimannya memuncak, dia mengaku sebagai Tuhan dan untuk menyembahnya. Maka orang-orang tidak mau saat itu. Maka adik-adik bisa, ya terima kasih Pak. Turunlah, di situ ada namanya surat Al-Buruj. Mohon maaf, pembaca Al-Quran kita namanya Mbak siapa? Mbak Fitri. Hafal surat Al-Buruj tidak? Ada yang hafal surat Al-Buruj? Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Terus wasyahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Zunnuwas
kutilah membunuh ashabul ukhdud. Ukhdud itu parit. Karena rakyatnya tidak mau menyembah dia buatkan parit, dia nyalakan api. Siapapun yang tidak mau menyembahnya dimasukkan dengan paksa di dalam parit yang sudah dinyalakan api itu. Akhirnya sampai 20.000 manusia terbangkai ketika itu menjadi korban keganasannya seorang Zunuwas. Dosanya apa? Nyuri kan dia? No. Korupsi kan dia? Tidak. Tapi gara-gara tidak mau menyembah dia, karena dia hanya mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada seorang wanita bersama anaknya yang masih digendong di buayan itu, ragu-ragu dia mau nyemplung ke bara api itu. Tapi saat itu anaknya bisa berbicara. Wah ibu, jangan takut, jangan ragu, karena kita berada dalam kebenaran. Itulah ada 4 bayi yang bisa berbicara. Salah satunya adalah bayi ashabul ukhdud. Ada yang bisa menyebutkan selain dari yang 4, yang ketiga bisa maju ke depan mendapat hadiah dari saya. Ayo silakan yang berani. Bayi yang bisa berbicara, satu sudah saya sebutkan tadi, ashabul ukhdud oleh Zunuwas yang dimasukkan ke dalam parit bersama ibunya. Dia memberi kekuatan kepada ibunya, ashabul ukhdud. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, siapa berani maju? SMA Negeri 1 Nogosari. Yuk, ada yang berani menyebutkan? Siapa mas? Ini jumlahnya laki-laki lebih sedikit ini berarti ya? Wah, luar biasa. Oke, ada yang berani angkat tangan? Sini mbak. Ayo sini. Nanti biar apa? Tadi saya disebutkan oleh Pak Kepala Sekolah, saya di samping mudir sebuah mahal juga seorang pengusaha katanya. Kecil-kecilan. Jadi mubalek itu ketika ngisi pengajian digunakan untuk jalan-jalan, nih usahanya tetap jalan. Kamu nanti juga begitu. Pengusahanya jalan-jalan, usahanya tetap jalan. Itu yang hebat begitu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Satu, bayi yang masih kecil bisa bicara tadi ashabul ukhdud. Adik-adik sekalian, di sebuah negeri itu, nanti kalau saya ceritakan malah kepanjangan, jam 1 rampung pada waktu Jumatan. Saya lanjutkan aja. Oke. Maka kemudian ada satu yang bisa lari dari 20.000 itu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang kafir buat tipu daya, tapi Allah juga buat tipu daya. Mereka lari mengadu ke Romawi yang saat itu banyak beragama Nasrani. Kemudian diseranglah oleh 2 orang jenderal yang hebat. Jenderal itu namanya adalah satu Riyadh yang kemudian menjadi ibu kota Arab Saudi ya. Yang satu namanya Abroha. Nah, kalau kesannya Abroha, saya kira adik-adik sudah paham ya. Apa itu kesannya Abroha? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam. Ayo bareng-bareng aja sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan ikut Mbak Fitri biar suara emasmu terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam pengen kayak gitu enggak? Ya, silakan. Iqra'ul Qur'ana wa
innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena nanti Al-Qur'an itu akan menjadi penolong Anda di yaumil kiamat. Mau dicemplungkan ke neraka. Kemudian salah satu surat yang kita baca itu protes, ya Allah, apakah si fulana itu mau memasukkan ke dalam neraka? Padahal dia membaca aku, kata surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya itu adalah ciptaanmu ya Allah. Saya ini Al-Qur'an, saya tidak ridho karena dia selalu membaca saya atau paling pernah membaca saya. Akhirnya Allah, ya sudahlah kalau begitu dia saya ampuni, menjadi pembela. Makanya kalau ada yang sering membaca Al-Quran akan menjadi pembela. Siapapun yang dekat dengan Al-Quran maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mekah itu tandus. Sudah pernah ke sana? Pengen ke sana? Bercita-cita? Harus cita-cita sampai sekarang. Nanti silahkan di rumahnya dikasih di kamarnya gambar Ka'bah. Jadi begitu dengan masuk langsung berdoa, ya Allah, pertemukan saya dengan tempat yang memuliakan itu. Dulu adik-adik, saya pokoknya tidak mau keluar negeri. Saya sebelum berangkat ke tanah suci, saya minta begitu kuat. Wah, akhirnya ya Allah, alhamdulillah Allah memberikan kemudahan untuk bisa berangkat. Ya, oke. Adik-adik sekalian, saya lanjutkan. Setelah penyerangan Ka'bah oleh tentaranya Abruha tadi, Zunwah sekarang sudah dikalahkan oleh dua jenderal tadi. Siapa namanya tadi? Riyad sama Abruha. Tapi namanya tabiat kekuasaan, Abruha tidak ingin bintangnya itu ada yang tersaingi, maka kemudian dia dibunuh. Sekarang Abdullah yang menjadi penguasa tunggalnya. Karena dia orang Afrika, dia membawa gajah, jumlahnya 4, dia mengatakan 8. Nah kok 4? Karena Ka'bah itu bangunan segi 4, nanti dirantai tarik sama gajah 4 selesai rampung. Karena dia pengen Ka'bah yang dikunjungi oleh ribuan manusia itu berpindah ke negaranya. Maka sempat dia mendirikan sebuah bangunan gereja yang sangat tinggi, diberi nama Kulais. Kulais itu sama dengan ini, kolan suah. Kolan suah itu apa? Tutup kepala, atau kalau bahasa kita adalah apa ini namanya Pak? Nah, kolan suah itu bangunannya sangat tinggi, sangat indah, terbuat dari emas. Begitupun pas saat peresmian, orang Arab nggak ada satupun yang mau pergi ke sana. Bahkan ada seorang pemuda pemberani, aku jadi contoh ini. Pemuda pemberani itu jalan dari Mekah ke Syam tadi, kemudian sampai karena apa? Pengen membela Ka'bah itu. Sekali lagi ini jangan gitu. Dia kencingi itu tempat itu, dia oles-oleskan ke temboknya, dia sampaikan surat. Jadi tidak boleh ya, misalnya kita merusak tempat ibadahnya agama lain, ini sangat tidak diperbolehkan ya. Ini hanya sekedar contoh karena dia bukanlah orang muslim, tapi dia orang muslim saat itu. Maka marah Abdullah sampai akhirnya kemudian dikirimlah pasukan yang menggunakan gajah. Gajah yang dikendarai oleh Abdullah itu namanya Mahmud. Gak ada yang sama dengan namanya di sini. Wah, Mahmud itu padahal artinya apa banget. Mahmud Muhammad itu sama, orang yang terpuji. Sampai di Wadi Al-Muhassir, dia tanya siapa penguasa Ka'bah itu? Maaf, siapa penguasa Arab itu? Maka dipanggil raja Arab, namanya Abdul Muthalib. Abdul ngerti kayak begini. Abdul Muthalib. Nama siapa Mbak Abdul Muthalib? Nama kakeknya. Ini gimana kalau tim ini biar nyanyi apa namanya dong? Kisah Sang Rasul. Bisa enggak?
Muhammad, loh kok Muhammad? Kisah sang Rasul sudah bisa? Abdullah nama ayahnya. Pakai benda. Suka dukanya seperti apa? 50 hari setelah terjadi peristiwa penyerangan Ka'bah dengan menggunakan tentara bergajah yang dihancur keburukan oleh Thairon Ababil. Kemudian 50 hari setelahnya lahirlah seorang manusia utama dari seorang ibu yang bernama Aminah. Adik-adik, sebelumnya itu orang-orang Yahudi itu eksodus dari Syam ke Madinah karena dia membaca kitab Taurat. Di kitab Taurat dituliskan bahwa akan lahir seorang nabi yang terakhir. Wadah ciri-cirinya sampai mereka pengen ketemu dengan nabi yang terakhir itu karena sebelumnya nabi itu diturunkan dari orang-orang Bani Israel. Nah malam itu ternyata ada bintang Ahmad muncul. Mereka naik ke bukit, naik ke loteng-loteng mereka bahwa bintang Ahmad telah muncul, berarti malam itu telah lahir nabi yang terakhir. Paginya wanita-wanita dikumpulkan, siapa yang melahirkan? Ternyata tidak ada. Tapi terdengarlah ternyata di kota Mekah terlahir seorang anak laki-laki. Bertepatan dengan munculnya bintang itu, maka para padri, orang-orang Yahudi tadi, mereka kemudian menangis. Zahaban buah Bani Israel, telah lenyap kenabian dari Bani Israel. Padahal sebelumnya ada orang-orang Madinah itu yang penduduk utamanya namanya Aus sama Khazraj. Itu kalau perang sama orang Yahudi, orang Yahudi bilang gini, nanti kalau lahir nabi yang terakhir akan membela saya, akan mengalahkan kamu. Gitu. Maka orang Aus dan Khazraj tahu ada nabi terakhir yang lahir di sini toh. Maka ketika mereka melaksanakan hajinya ala jahiliyah dulu, mukaan di atas dia hanya bertepuk dan bersiul-siul. Bahkan kalau pinter mengitari Ka'bah itu dengan telanjang, gitu. Ada yang mengaku nabi, maka langsung apakah itu yang dikatakan orang Yahudi itu? Oh iya, namanya Muhammad, berarti benar. Yuk kita beriman dulu sebelum pendahuluan orang Yahudi. Makanya kemudian orang-orang Yahudi tetap tidak mau beriman, sementara orang-orang Aus dan Khazraj yang akhirnya menjadi orang-orang Ansor. Betul sekali. Ada Muhajirin, ada Ansor. Sing hijrah jenenge Muhajirin, yang menerima, yang membantu namanya Ansor. Iya, baik. Nah, ada namanya irhas. Apa itu irhas? Sesuatu yang luar biasa yang diberikan kepada Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi nabi atau rasul, jenenge irhasot. Kalau manusia biasa seperti kita, karena ketakwaannya kok mempunyai sesuatu yang luar biasa, jenenge apa mas? Karomah diperoleh karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat tahajudnya, puasanya luar biasa begitu. Sama solehnya seperti siswa-siswi SMA Negeri 1
Nogo Sari Wadani, sejarahnya di sini itu dulu pernah dijatuh bom atom oleh Amerika, yaitu kota Nogo Sari karo Hiroshima. Berarti itu kota Jepang. Maka dari saya lihat putihnya cantik-cantik seperti orang Jepang ya. Subhanallah. Oke, adik-adik. Saya lanjutkan. Lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Lahirnya luar biasa. Ibu yang melahirkan Aminah ini sudah bapaknya meninggal ketika usia kandungannya 6 bulan. Di sini ada yang yatim. Jenengan tidak sendiri. Nabi kita juga seorang yatim. Ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan tawakal yang sempurna. Kita tidak hanya menjagakan kepada manusia. Lho kok menjagakan ya Allah? Menjagake karo wong, tapi punya kemandirian dan punya tawakal bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, adik-adik. Saya nanti sampai 15 menit lagi, 10.38, karena kita nanti harus melaksanakan sholat. Sing wajib sholat Jumat sapa? Lah wanita sunah, kan Jumatan boleh enggak? Ke masjid boleh enggak? Tapi juga sering ke masjid. Alhamdulillah. Ini yang putra-putra ini nampaknya Sidul yang sekarang nyalon gubernur mana? Jakarta itu ya, yang kerjaannya sembahyang mengaji. Kerjaannya apa? Nek ora sholat mesti subhanallah. Sudah berapa kali khatam Mas? Setiap hari harus khatam minimal 1 juz. Loh, Ustaz Aan bisa loh menghatamkan setiap hari 1 juz. Loh kok bisa? Ya bisa wah, setiap habis sholat 2 lembar kan selesai. Paling hanya 10 lembar. Kari neng niate. Ya, walaupun sibuk bisa. Kok nek kira iso berarti kok ora lembar ning petang lembar. Nanti pas sholat tahajudnya berapa lembar. Gitu saja selesai. Baik, adik-adik. Begitu lahir disusui oleh ibunya, belum sempat menyusui, disusui oleh seorang budak namanya Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah itu budaknya Abu Lahab. Tahu Abu Lahab? Kenalnya di mana? Wah, ngaku-ngaku. Tabbat yada Abi Lahab wa ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya sulana rondata lahab wa ra'atuhu kama lakal khatam. Adik-adik, Abu Lahab ini pamane. Begitu Suwaibah menyusui Nabi kita Muhammad, terus ibunya sendiri sudah sehat, disusui Ibu Aminah sendiri. Suwaibah ini laporan kepada majikannya, "Gan juragan, ponakane jenengan pun lahir, kula lho pun menyusui." Bener katamu? Iya. Saking senenge Abu Lahab itu, sampai kemudian Suwaibah ini dimerdekakan. Saking senangnya ponakannya telah lahir. Walaupun akhirnya setelah dia menjadi besar digelari Al-Amin. Adik-adik, Al-Amin itu artinya apa Mas? Orang yang dapat dipercaya. Bahkan sebelum hijrah, orang-orang itu kalau nitipkan barang uang mesti kepada Nabi Muhammad. Loh kok dititipkan uang dulu itu Mbak, belum ada ATM. Uangnya dinar atau dirham, uang emas. Dan anak itu godong akeh semua ya kabutan titip ke tempatnya Nabi Muhammad. Dititipkan utuh Bali ya utuh. Mungkin kalau ada bank syariah pertama kali itu didirikan oleh Nabi Muhammad, itu namanya wadiah, itu titipan seperti itu. Nah, makanya ketika hijrah, Ali bin Abi Thalib itu tidur di kamar beliau karena di situ masih ada barang-barang titipan yang belum sempat diambil oleh pemiliknya. Makanya dikenal dengan Al-Amin.
Oke, sini harus lebih percaya ya. Kalau misalnya adik-adik ini mencuci pakaian bapaknya, misalnya, ada yang begitu. Wadah, luar biasa. Di situ kok ono duit atusan ewu, piye carane? Langsung situ. Ya ora ono jare alame dipercaya. Kudune piye? Lah iki ana apa? Mumpek. Temu terus di ndak harus bilang Pak, menika wonten harta 700.000. Wis gorene. Nah, misalnya yo kembalikan. Wis ra apa-apa nduk iki nggonamu. Alhamdulillah. Aja kok ora salah laporan malah langsung timbang dijaluk. Enggak gitu juga ya. Baik, harus yang pertama harus amanah. Ya, amanah. Makanya adik-adik sekalian harus menjadi orang yang dipercaya dan terpercaya. Perusahaan itu kalau punya orang-orang terpercaya maka dia akan menjadi maju. Apapun profesi kita, jangan sampai kemudian kita hilangkan sifat amanah atau al-aman dalam diri kita. Oke, adik-adik sekalian, itulah Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya kebiasaan orang Arab itu, orang-orang kota, semua Nabi itu lahirnya di kota, nggak ada di desa. Bukan berarti yang di desa itu jelek ya. Semua Nabi lahirnya di kota. Kebiasaan orang Arab itu disusukan kepada wanita gunung. Kenapa di gunung? Bahasanya masih murni, udara oksigennya masih murni. Sementara di kota metropolitan, di kota Arab, utamanya di Mekah itu, datang dari berbagai penjuru, maka nanti kalau ke sana baik umrah atau haji, syaratnya harus disuntik namanya meningitis. Pemerintah Saudi nggak mau. Kalau belum punya sertifikat suntikan meningitis, ada yang takut dengan jarum sini. Ada yang takut. Padahal kamu nanti harus disuntik meningitis itu. Nggak boleh, karena tidak mau nanti orang yang datang itu membawa penyakit ke sana atau tertular yang ada di sana. Makanya kemarin haji sempat ditutup karena corona itu. Itu ya. Oke. Di usia seperti itu, ibu namanya dari Bani Sa'ad. Bani apa? Sa'ad. Itu ada 40 orang sing kebetulan masa pacekle, pengen boleh tambahan penghasilan dengan cara apa? Ke kota minta anak untuk disusui dibawa ke rumah, nanti mendapatkan imbalan. Wong petang terus dimakan kabeh. Sementara Halimah ini karena miskin, ontanya nggak bisa jalan cepat, jalannya mau timik-timik, ya, timik-timik apa tumuk-tumuk, ya. Kalau dulu ada istilah dodok apa salah, dulu cilik-cilik, ngandung apa bisa, melakukan timik-timik gitu loh. Zaman kecil saya, jalannya perlahan-lahan sampai temennya sudah dapat pekerjaan lagi, dia masih jalan, loh mbak masih untuk mbak, ya wes gak apa-apa, aku tak carry gak apa-apa. Ternyata Muhammad itu ditampik karena sudah yakin. Terakhir wis gak enek liyane, akhirnya Halimah datang. Mbak iki anaknya wis yatim, lah mesti kula diupahi piro? Wis kok pokoke insyaallah tetep diupahi. Ning aku gak janjeke. Waduh piye? Urip wis rekoso, tambah ngopeni bayi gak entuk bayaran piye iki kok? Matur karo bapak sing ning njaba kono. Mbak, Pak, iki anake wong ra duwe iki, Pak. Piye Pak ora janjeke imbalan. Lah ning kosok mulai ra nggo gawean to, Bu. Bapak-bapak, kula nanti pirsani tengen baktrak niku. Tulisane pulang malu, enggak pulang rindu. Mungkin iki maaf, bojone gaya ya. Pulang belum bawa uang, mesti di seneni ra nggo duit. Di kerja bareng duite. Nah, belum punya uang ya, malu dia. Tapi kalau enggak pulang, baik. Adik-adik akhirnya gak apa-apa Bu, diambil aja, mudah-mudahan ada kebaikannya. Nggih Bu, kula pendak. Begitu
diambil kok rasanya manis, damai ngono lho, adem ngono lho Mas. Akhirnya dibawa naik onta itu kalau mau dinaikin juga bisa ngono. Gitu langsung adem mencekekan. Lho mau ontane mlaku kowe ora iso banter kok iki iso adem. Begitu jalan cepat sekali, bahkan bisa menyusul yang tadi sudah berjalan lebih dahulu. Kamu lah Mbak Halimah itu kok wis dhisik padahal mau awake dhewe rene wis nggawa kan akeh makan. Itulah keajaiban yang terjadi dari sekalian. Maka begitu dibawa ke rumah, maaf ya, puntingnya itu ada dua kan kiri dan kanannya. Jadi Ibu Halimah itu juga punya anak. Sekarang nyusui Nabi Muhammad, maka anaknya Halimah dengan Nabi Muhammad ini jenenge saudara sepersusuan karena mengambil ASI yang sama. Ini hati-hati ya. Maka itu namanya nanti jadi mahram. Haram untuk menikah. Kalau sampai menikah harus diceraikan karena saudara sepersusuan. Ini ada enggak yang ketika kecil sama-sama susunya SGM? Ada? Atau susunya Denko? Atau susunya apa? Itu masuk saudara sepersusuan apa ora? Lho kok iso padha kok? Ya enggak lah, kalau begitu nanti ya kacau gitu ya. Nanti nih kalau di saat yang lain Ibu Halimah ini menyusui lagi anak, nanti dengan Nabi Muhammad ini juga namanya saudara sepersusuan, ini juga sama menjadi mahram. Makanya ibu atau bapak yang misalnya ngambil anak ngadopsi itu ya biar jadi mahram, itu biarlah ibunya itu merasakan aslinya dari ibunya itu, maka secara otomatis itu menjadi mahram. Walaupun tidak boleh nanti namanya dirubah, ijazahnya dirubah, jangan, itu namanya memutus nasab, itu tidak boleh. Adik-adik, apapun bapaknya, mungkin maaf sudah terjadi perceraian, jangan sampai kemudian tidak mengakui bapaknya, jangan. Apalagi wanita, sebenarnya kamu menikah, itu yang berhak menikahkan yang pertama itu adalah bapak kan. Harus nyari bapaknya, ya harus mencari kepada bapak saya punya klub begitu, nggak mau, bahkan sampai ijazahnya ditulis pakai nama bapaknya nggak mau, lebih nggak bisa begitu ya. Oke, jadi sekalian, sekarang masuk ke usia 12 tahun, ikut begitu lahir sudah tidak punya bapak, kemudian 6 tahun ibunya meninggal. Sekarang ikut siapa? Neneknya, namanya Abdul Muthalib. Luar biasa mendapatkan kasih sayang. Ya, kakeknya, mulai keluarga orang. Kakeknya Abdul Muthalib sampai umur 8 tahun. Kemudian mengikut kepada pamannya namanya Abu Thalib. Padahal Abu Thalib itu bukanlah saudara bapaknya yang paling kaya. Ning podo-podo orang duwe. Makanya Muhammad ini punya inisiatif. Dia Ro'al Ghanam, menggembala kambing. Makanya Rasulullah mengatakan tidak satu pun nabi kecuali dia adalah penggembala kambing. Makanya kalau ada adik pengen jadi pemimpin, pengen jadi pengusaha, entrepreneur, sekarang juga ingon-ingon. Ingon-ingon. Apa faedahnya orang memelihara kambing itu? Satu, punya tadi itu leadership atau kepemimpinan. Pulang dari sekolah urut sempat maaf kalau zaman kecil saya ngasih makan minum pada kambingnya dulu, walaupun dirinya telah eleh. Ini nanti kalau jadi pemimpin, sing diutamakan yang dipimpin tidak memikirkan dirinya sendiri, hebat. Yang kedua, melatih kesabaran. Ngadepi jadi pemimpin nanti harus sabar ngadu rakyat, masyarakat sing wangel pandangannya menunggu. Kalau nanti nggak punya kesabaran, gampang stres gitu. Makanya silakan adik-adik di rumah misalnya
Ada yang lima ayam di sini, kalau pagi kerjaannya ngasih makan ayam. Ada, luar biasa, gitu. Ada yang kambing di tempat kami itu ada kelompok-kelompok, ya, kelompok-kelompok kambing. Kalau Anda mau belajar perah susu kambing itu di daerah kami ada tempatnya secara khusus. Hari Ahad besok ada pelatihan free. Terus akhirnya masyarakat di sana itu kasihkan CSR-nya dengan perusahaan tertentu, bikinkan kandang. Sekarang sengopeni 60, kembalikan yang 40%-nya, 40%-nya diberikan ke lembaga sosial atau masjid, semuanya dapat, gitu. Oke, adik-adik, entrepreneur usaha. Jadi masa depan besok itu Anda bisa hidup eksis kalau punya skill lain atau keahlian di dalam kehidupan. Oke, gitu. Ya, keahlian dalam kehidupan. Jadi HP kita itu bisa untuk nyari uang. Tadi saya bincang-bincang dengan Pak Kepala Sekolah itu begitu. Bisa untuk online, uang bisa datang dengan sendirinya. Luar biasa, menjadi pengusaha. Contohnya, Allah nanti toh turunkan rezeki itu katakanlah 10, sing 9 itu kasihkan ke pengusaha. Bapak ibu guru ini kejahatan si jito, nek orang jadi pengusaha, gitu. Makanya kalau namanya pengusaha, kalau sudah kaya, ini jenenge golek. Nek teman saya yang juga temannya Pak Kepala itu golek baju, kalau golek duit itu gampang golek duit, Mas. Wah, kayak gitu tuh. Wes bener-bener apa itu semuanya itu jadi wah gitu. Tapi juga mempunyai mentalitas seperti Abdurrahman bin Auf sama Utsman bin Affan. Adik-adik tahu nggak ketika Mekah itu dikuasai oleh orang Yahudi, sumur di sana itu hanya ada 3. Ingat itu, 1 sumur Zam-Zam di Mekah, 2 sumur Ruman di Madinah, 3 sumur Barefoot. Ini biasa didatang oleh para dukun-dukun ini. Saat itu air itu sulit. Sing sakjane ora itu dibeli 3 Mas. 1 banyu, 2 udara, 3 geni. Kira itu dibeli. Itu hak semua manusia. Sekarang dijual enggak? Lah ini kan ada prosesnya. Dadak ngambil saka lereng gunung Lawu sana namanya di daerah Kemuning, Dawa Rene, diproses. Yang dibeli itu prosesnya itu, ya. Jadi bolehnya begitu. Nek langsung barudak nada ini bayar tidak boleh, kan? Nanti adik, ini pemilik sumur rumah orang Yahudi. Sak jrige 10.000. Sak jrige 10.000. Orang kan kemudian mengeluh, waduh piye. Makanya Rasul mengatakan siapa yang bisa membeli sumur rumah, maka dia dapat masuk surga. Dia masuk surga. Utsman ini akhirnya mendekati orang Yahudi, Mas, sumurmu tak tukune. Ojo, iki sumber penghasilan kula. Ya aja ngono, aja didol larang-larang. Ya sak karepku to. Yen ra gelem sing mburi iki lho cek akeh. Lho masa pacekil banyak yang kekurangan air kok mbok dol larang wis ben. Makanya orang Islam itu naik bisnis tidak memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Tapi dia tetap dia berpikir yang bagaimana hajat hidup orang banyak tadi. Akhirnya Utsman dengan kepinterannya sebagai seorang entrepreneur, dia dalang lagi. Ngene Mas, iki tak tuku. Ning sing tak tuku dinane wae. Maksudnya piye? Ya kan seminggu iki 7 dina. Sing tak tuku separo wae, Senin, Selasa, Rebo iki tak tuku. Kok nek Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad atau Minggu kowe cek iso dodolan. Piye? Tak beli dengan harga sekian. Oh ya gak apa-apa. Mau dituku dinane to iki? Iya ya, dinane. Gawe iki surat kesepakatan, meterai tanda tangan. Selesai. Begitu hari Senin, Selasa, Rabu, langsung tulisi siapa yang ngambil air gratis, free. Wah, orang akhirnya, wah gratis. Gak apa buat emang, ya gratis kok. Wah, berbondong-bondong. Akhirnya kasih tahu, iki nggawa sing jatah sesuk sisa. Sesuk sisa gak apa-apa nih gratis. Nggih, mboten napa-napa. Akhirnya bawa. Begitu hari Senin, Jumat, begitu hari Kamis, Jumat, Sabtu,
orang Yahudi jatahnya loh. Gak enek sing tuku blas. Mas, tukon Mas. Tak diskon Mas. Gelem ora? Wes aku jadi persediaan kayak gitu. Wah, akhirnya bulan wah, obat tenan iki. Nek ngono wis tukunen sisan. Sampai sekarang masih ada Mbak, syukur itu. Sekarang jadi dibuat hotel. Wah, luar biasa. Ganjarannya Utsman bin Affan itu sampai mengalir orangnya udah ribuan tahun, tapi itulah bermental entrepreneur, tetapi dia berpikir untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Dek, saran saya nanti kalau jadi pengusaha punya pekerja, paling tidak ada pekerja yang bekerja di tempat penjenengan. Siap jadi pengusaha? Nah, ning ora turu, ora celane HP, salate ya kudu. Salate ya kudu sregep tertib ora dolanan. Terus Allahu Akbar, langsung siap. Gitu. Ini kan kalau bangun pada waktu malam subuh bangun sendiri toh Mas. Alhamdulillah. Begitu yang putih juga begitu toh, merasa doyan ya toh. Wah, luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk 1, 2, 3. Sate. Sate kok yo. Suka sate? Oh iya, sama kalau begitu. Oke, adik-adik. Yang terakhir dari saya begini. Dalam rangka Maulid Nabi kita ini adalah pemimpin agama, pemimpin umat, pemimpin dunia. Bahkan ada seorang tokoh yang membuat 100 tokoh, maka Nabi Muhammad adalah nomor yang pertama. Tidak ada duanya. Ya, itulah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, jadi bagaimana untuk bisa menjadi seorang yang sukses seperti itu? Terkadang kita itu perlu namanya energi, the power of kepepet. Apa itu? Kekuatan karena kepepet. Wong nek kepepet gak isin wedi ora wedi wani, akhirnya kan begitu. Nah, inilah saya mau nanya, gunung yang tertinggi di dunia itu namanya apa? Gunung apa? Mount Everest. Di mana itu? Di mana? Nepal. Nepal ibu kotanya mana? Ngendi Kalioso? Nepal ibu kota yang angkat tangannya gimana? Ibu kota Kathmandu. Mana? Kathmandu. Anda tahu nggak siapa yang naik sampai bisa menaklukkan di Mount Everest yang pertama? Anda tahu? Itu ada yang bahagia. Ada yang tahu? Siapa namanya? Namanya adalah Edmund Hillary. Catat namanya apa? Edmund Hillary. Yang sebelumnya itu pendaki dari Inggris, pendaki dari mana-mana itu nggak bisa naik ke atas. Nah, ada 2 orang yang bisa naik, namanya Edmund Hillary dan dipandu oleh seorang namanya Tenzin Norgay. Maka ketika dia bisa turun pas turun dari apa? Dari gunung itu diwawancari oleh wartawan. Wartawannya kemudian bertanya, kesuksesannya seorang Edmund Hillary tadi bisa menaklukkan Mount Everest tadi apa sebabnya? Tapi ada satu wartawan yang itu justru mewawancarai kepada guide-nya. Guide-nya sih penunjuk jalan itu siapa namanya? Tenzin Norgay. Mas, sampai kan yang memandu Mas Edmund Hillary. Pemandu kan biasanya yang ngarep. Berarti sing isin dhewe teko kono berarti jenengan. Maka dia mengatakan, iya betul, saya adalah pemandu. Tapi yang mendapat penghargaan ke orang lain. Dia kok Edmund Hillary, bukan Anda Tenzin Norgay. Dia mengatakan, sebelum 2 langkah sampai ke puncak, saya minggir ke kiri, saya persilakan Edmund Hillary untuk naik ke puncak karena itu impian Edmund Hillary.
sedangkan impian saya memandu dia, mengantarkan dia untuk biasa sampai ke puncak. Dan siapakah yang memandu kita untuk menjadi sampai ke puncak? Satu adalah orang tua kita. Mereka rela bersusah payah untuk menjadikan kalian sebagai orang yang hebat di masa yang akan datang. Yang kedua siapa? Bapak, ibu, guru kita yang mereka siap untuk menjadikan Anda yang lebih pada tingkatan yang lebih tinggi. Untuk itu tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru. Oke, doakan juga ya supaya beliau diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, rezekinya lancar, anaknya soleh dan solehah, diberi umur yang panjang. Baik, adik-adik, itu kisah inspiratif. Harapan kami nanti ceramah saya di wah, ini ceramah wisata akhir yang ketiga, yang kini nanti sudah habis sudah ada semua, dengan cek semua. Yang terakhir dari saya, yang saya sebut dengan the power of pepet tadi. Terkadang begitu aja. Kita itu dipaksa, kadang-kadang dipaksa, jadi terpaksa. Sesuai dari Allah biasa. Sholat ini orang dipaksa ngono, orang memaksa diri kita ya apa. Tapi jadikan itu sebagai sebuah kebutuhan. Tapi kalau namanya sudah menjadi kebutuhan, mesti awal dia merasa enteng, gitu kan? Kowe dijak dolan karo kancamu ngono kae, langsung puput ngono kae kok. Karena butuh. Tapi coba enggak butuh, malas, gitu ya. Adik-adik, saya akhiri ceramah saya dengan satu kisah, the power of kepepet. Seorang raja, seorang apa? Raja. Tentunya berkuasa ya. Dia mempunyai seorang putri yang sangat cantik, putih, tinggi, kutilan, kuning, tinggi, langsing. Enak orang ya sama dolar ini. Wah, enak. Nah, dia berdiri di satu tempat singgasananya. Di sebelah sini putri yang sangat cantik. Wah, bening, mencorong dari sebelah sana. Sementara dia mengadakan pengumuman siapakah nanti yang akan mempersunting anak saya. Dia adalah seorang pemuda yang kuat. Semua pendaftar sudah ngumpul di sebelah sana tuh, wah, di sini ada kolam memanjang. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, tibalah saatnya akan saya pilih pemuda yang kuat dan tangguh untuk mendampingi putri tercinta saya yang sangat cantik dan jelita. Tapi sebelumnya dia ambil ayam yang sudah disembelih, kemudian dilemparkan ke kolam tadi. Biur. Ternyata di situ ada ikan piranha. Ikan apa? Yang langsung ditoel-toel itu dalam waktu yang sangat sekejap habis. Uncalinnya 2 ekor langsung habis. Kayak ikannya itu pas lapar-laparnya kayak gitu. Nah, sekarang Pak Raja mengatakan begini. Silahkan wahai para pemuda yang hebat yang bisa menempuh jalan lewat kolam ini sampai ke tempat ini, dialah nanti yang akan saya nikahkan dengan putri saya. Wakilnya cek maju cek dhewe mundur, gak sido aku, gak sido. Terus mundur, semuanya mundur. Tahu-tahu ada seorang pemuda yang pemberani. Dia mencebur ke kolam itu, dia berenang, dia harus bertarung dengan ikan-ikan tadi, harus dicapik-capik, tapi dia selamat sampai kemudian di tempatnya sang raja tadi. Dia salaman, kamulah pemuda yang pemberani, kamulah yang berhak untuk mempersunting anak saya. Tapi sebelumnya tak kasih mic dulu untuk ceramah. Lah pemenang ya ceramah sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap loh, salam. Sebentar, saudara-saudara, saya akan ucapkan terima kasih. Tadi yang menjorokkan saya tadi siapa? Yang menjorokkan saya tadi. Sakjane tadi saya juga enggak berani, tapi karena sudah terlanjur dijorokkan bahasa Indonesia apa?
Nah, memang ceritanya the power of kepepet. Suatu saat Anda sekalian, karena Anda itu generasi on sama off. On itu hidup, off itu disaponi, Bro. Ya, saponi. Lah kok mau dikelompok ketok? Wah, jare kok nyaponi. Lah kuwi jenenge generasi on ngono kuwi. Lah mau kudune perintah disaponi, nek wis lumpuk lagi digeruk nganggo ekrak ditepak sampah, perintahnya kudu komplit lengkap gitu. Generasi on ini. Kalau tadi masak sampai Pak Kepala bilang, ya itu kotorannya dibersihkan kan kita harus nggak boleh meninggalkan. Ya, sudah ada aturan kan. Nah itu harus mulai muncul itu dalam diri kita. Oke, kalau itu sudah mulai muncul maka Anda adalah menjadi seorang pemimpin yang hebat. Oke, gitu ya. Jadi siap untuk menjadi anak yang soleh dan solehah. Siap untuk sukses, siap berkoso, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bisa jadi harus bersakit-sakit dahulu, nanti berserang-serangnya kemudian. Hikmah itu selalunya ada di akhir. Pemenang itu juga berada di akhir. Tapi kalau hari ini kita nek empok yo enak kepenak, oh enggak pernah jadi. Tenang wis to. Makanya jangan takut dengan capek dalam belajar. Jangan takut dengan capek. Perangilah capek itu sehingga capek itu hilang dari diri kita. Ya, gitu ya. Ya, oleh karena itu mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berikan kekuatan kepada kita, kuatul ilmi dan kuatul irodah dan kuatul amal. Baik, kita baca surah Al-Fatihah bersama-sama. Mic-nya dipakai Mbak Fitri. Bareng-bareng ya. 3, 2, 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan washi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah, Rabbi ij'alni muqimas shalah, Rabbi ij'alni muqimas shalah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon untuk dimaafkan bila ada kekurangannya, dan kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nanti dolan ke Gemolong, jangan lupa mampir di tempat saya. Sebut namanya Pak An, insya Allah sudah dikenal. Matur suwun kepada Bapak Rasulullah dan juga seluruh Bapak Ibu guru yang telah memberikan waktu kepada kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan untuk kita semua. Aku lupa lihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian materi dari Ustaz Abdurrahman An-Najah. Semoga kita dapat mengambil manfaat dan juga hikmahnya. Acara yang kelima yaitu launching hadroh yang akan disampaikan oleh Bapak Aris Ismanto. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih. Hadirin yang saya hormati, di kesempatan yang kesekian kalinya saya dimohon untuk bisa melonceng atau meresmikan grup hadroh SMA 1 Nogosari, grup hadroh Babul Fatih. Ya. Jadi anak-anak bahwa di tahun 2024 ini di semester pertama, semester 2024-2025, alhamdulillah sekolah sudah memfasilitasi untuk kegiatan keagamaan. Salah satunya adalah membentuk grup hadroh menjadi kegiatan ekstrakurikuler, dan di kesempatan ini sudah kita lihat tadi, sudah kita saksikan bersama-sama tampilan dari grup hadroh sekolah kita, dan nanti monggo bisa didukung, sengaja disupport, dan harapan saya semakin banyak yang ikut grup. Jadi tidak hanya satu grup, tapi nanti beberapa grup, sehingga ketika ada kegiatan tidak hanya kita tampilkan satu, tapi mungkin bisa 2 atau 3. Jadi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, grup hadroh SMA 1 Nogosari yang bernama An Babul Fatih secara resmi saya nyatakan untuk ditindaklanjuti dibuka. Ya, terima kasih. Benar namanya benar ya? An Babul Fatih. Babul, benar tulisannya Babul Fatih ya. Selamat kepada grup tim hadroh SMA 1 Nogosari, dan terus berupaya untuk menjadi yang lebih bagus ke depannya. Mungkin dilengkapi dengan peralatan tadi diberikan dari sekolah. Ini kan semua peralatan dibelikan dari sekolah, jadi tidak ada yang sewa. Ya, jadi alhamdulillah sekolah kita bisa memfasilitasi, bisa membelikan peralatan yang baru, dan nantinya senantiasa kita tambah, kita lengkapi, sehingga mohon nanti untuk bisa didukung bersama. Ya, terima kasih dari saya. Sekali lagi kepada grup hadroh, selamat, semoga terus berprestasi. Nanti ketika ada lomba-lomba juga kita kirim, ya, mungkin tingkat Boyolali, tingkat